Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kembali berjumpa dengan Mutiara Kehidupan, renungan para pendeta Gereja Kristen Jawa Klasis Klaten Timur. Bersama saya, Pendeta Hartono Jati dari GKJ Gayamprit. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia berkat anugerah-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama pada saat ini hendak memuji Tuhan, merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami maksud kehendak Tuhan, dan juga dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengar dan menerima sabda-Mu. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Kristen Anyar, nomor 87, bait yang pertama. Sumende ing Gusti. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan, mari kita baca, kita renungkan bersama-sama dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kata Immanuel enak dan sedap didengar. Allah beserta kita, Allah beserta saudara. Bagaikan hidangan yang lezat yang tersaji di hadapan kita. Penuh nutrisi dan gizi yang memang menjadi kebutuhan rohani kita. Tetapi sayangnya makanan lezat yang nikmat yang menjadi kebutuhan kita ini menjadi sia-sia ketika ternyata hanya tersaji dan tidak kita nikmati, tidak kita makan.
Inilah realitas hidup di tengah masa pandemi corona. Banyak hal yang membuat orang kehilangan pengharapan, kehilangan semangat hidup, kehilangan sukacita, tidak bergairah dan putus asa. Sejak COVID-19 menjadi wabah, pandemi bahkan menyebar ke seluruh dunia sampai mendekati kita. Ditambah lagi menimbulkan krisis ekonomi, ditambah lagi bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Ada 5 gunung berapi yang meletus bersamaan. Sinabung, Anak Krakatau, Merapi, Raung, dan Gunung Semeru di Jawa Timur. Belum lagi banjir, gempa bumi di berbagai tempat, angin puting beliung, dan berbagai macam musibah yang terjadi. Membuat orang tidak bisa menikmati hidupnya. Karena melihat ada banyak korban harta, benda, dan nyawa. Ibu, bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagi kita inilah saatnya kita memakan dan menikmati hidangan istimewa, roti hidup, sabda Allah saat ini. Sabda yang kita baca dan kita dengarkan saat ini dalam peristiwa penting menjelang Nabi Musa wafat dan berganti kepada kepemimpinan Yosua. Selama ini umat pilihan telah merasa nyaman dan aman dengan gaya hidup bersama dengan Nabi Musa yang hebat dan luar biasa. Bisa jadi sosok Musa sudah menjadi perhatian umat lebih penting daripada Allah sendiri. Dan pada saat mereka harus menyeberangi sungai Yordan, memasuki tanah perjanjian, ketika Nabi Musa berumur 120 tahun, dia harus wafat. Masa peralihan seringkali membuat manusia harus keluar dari zona nyaman, zona aman. Dan harus menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi. Dengan perubahan itu sendiri, harus beradaptasi. Seperti yang sedang kita alami dalam masa pemulihan menghadapi corona sekaligus berbagai macam bencana alam. Kita mesti dapat menyesuaikan diri untuk terus melanjutkan hidup anugerah Tuhan. Nabi Musa menegaskan dan mengingatkan umat bahwa di balik semua kehebatannya ada Tuhan dengan segala kuasa dan penyertaannya. Dan penyertaan serta kuasanya juga akan tetap berlanjut kepada umat, kepada orang percaya hingga sekarang ini. Firman ini menyadarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan kehadirannya di tengah-tengah situasi hidup kita masing-masing. Mungkin kita sedang diisolasi, mungkin kita masih boleh bersama dengan keluarga, mungkin kita tetap harus melakukan pekerjaan kita tetap melakukan aktivitas belajar kita. Dalam segala situasi hidup yang sekarang sedang kita jalani, penyertaan kuasa Allah ada bersama dengan kita. Itulah yang menjadi berkat makanan rohani untuk kita nikmati. Mari kita menikmati firman yang adalah kebutuhan nutrisi bagi kita. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan, yang menguatkan kami, agar kami sungguh-sungguh menjalani hidup dengan menikmati setiap anugerah-Mu di dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan untuk selalu percayakan penyertaan dan kuasa-Mu yang menyertai kami dalam segala kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.